Sidi Ibn Arabi kitabihil kalimatil hikamiyah wal mustalahatil jariyah ala alsinati sufiyah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Wa qala radiyallahu al-mahabbatu tashihun nasab wa thamratul muktasab. Al-mahabbah tashih an-nasab. Cinta adalah pembenaran, pembetulan, pentashihan an-nasab, yakni penisbatan. Ketika kita menisbatkan diri kepada sebuah madrasah atau kepada seorang guru, maka betul atau tidaknya nisbah itu adalah dengan mahabbah. Jika mahabbahnya benar, maka intisabnya benar. Jika mahabbahnya tidak benar, maka intisabnya pun tidak benar. Itu sebabnya mahabbah itu adalah menjadi kayu ukur akan pengakuan seseorang bernisbah kepada sesuatu atau kepada segolongan atau kepada seseorang. Dan juga mahabbah juga merupakan samratul muktasab, buah yang telah faedah yang telah didapatkan daripada usaha, upaya. Artinya buah yang menguntungkan. Muktasab itu buah yang menguntungkan dari upaya dia, dari kerja dia dan lain sebagainya. Karena mahabbah itu tumbuh daripada sifat-sifat mulia, ya. Maka seseorang mesti berusaha untuk melakukan ibadah kepada Allah, kebaikan, amal soleh yang dilakukan karena Allah. Sebetulnya itu adalah perbuatan cinta, tetapi sebelum mempunyai cinta yang mengungkapkan perbuatan-perbuatan itu, amal-amal itu, maka kita melakukannya karena Allah, karena mencintai Allah, sehingga kita betul-betul mendapatkan cinta tersebut. Maka dikatakan al-mahabbatu tashih wa thamrah. Cintalah yang akan selalu mengontrol kebenaran nisbah itu, kebenaran nisbah tersebut. Maka seperti hubungan seorang murid di dalam sebuah tarekat itu kepada gurunya, rabitah ruhiyah qalbiyah, yang disebut suhbah, maka rukunnya adalah mahabbah. Rukunnya adalah mahabbah. Yang kedua ikhlas, wafa, thiqah, mahabbah, thiqah, kemudian wafa dan khidmah. Maka mahabbah ini merupakan pentashih, adanya nisbah itu. Begitu juga kepada Allah. Ya.
cinta itulah yang membetulkan ya, semua pengakuan orang taat, pengakuan orang ibadah, ya, menyembah, pengakuan dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya mahabbah juga samrah, buah. Buah daripada sesuatu yang telah didapatkan keuntungannya, muktasab. Buah daripada ibadah, mahabbah. Dan mahabbah dan ibadah itu sendiri nanti adalah kesan daripada mahabbah itu. Itu sebab ketika kita punya mahabbah sebagai buah dari upaya kita untuk mendapatkan mahabbah tadi, maka mahabbah itulah yang mentashih, yang membetulkan ya, ibadah-ibadah kita, penisbatan kita sebagai abid, ya, yang menyembah sebagai ta'i, yang mentaati, sebagai mukmin yang mengimani, dan lain sebagainya. Itu sebab orang sufi mengatakan bahwasanya annal hubba dini wa imani, ya. Sedangkan mereka dinuhum salatun wa siyamun, amma amma dini ya, huwa hubbun, katanya. Agama mereka adalah puasa dan sholat, tetapi agama kami adalah cinta. Dan itu juga mereka mengatakan tariquna mahabbah la amal. Jalan kami adalah cinta, bukan amal. Ini boleh jadi orang akan salah memahami bahwa orang sufi tidak beramal, cinta saja. Kalau dia memahami itu berarti dia tidak pernah mendapatkan cinta. Bahwa orang yang melakukan karena cinta itu lebih banyak, lebih kuat, lebih jujur daripada orang hanya amal saja tanpa cinta. Jadi kita sering dengar sudah cukup cinta, mesti beramal. Itu no comment, artinya kepada orang itu. Berarti orang itu sedang menyatakan saya tak kenal cinta, tak mencium bau cinta, dan tak punya cinta. Itu sama dengan seperti itu. Karena cinta itu akan mentaati kekasihnya. Kenapa sampai suami takut sangat dengan istri itu karena cinta. Kalau mulai tak cinta terus dia pukul istrinya. Tapi ketika dia takut itu berarti cinta. Kalau udah mulai pukul-pukul itu kurang cinta. Dan gimana cinta itu memakai sifat-sifat kekasih. Ya. Bahkan mahabbah itu badilu sifati al-mahbub lil muhib, katanya. Cinta itu adalah pertukarannya sifat kekasih untuk yang dicintai. Jadi sudah bukan lagi amal, fana, bahkan fana fil amal, fana fit ta'ah, fana. Maka dengan cinta itu tashih an-nasab. Ya. Dan satu sisi cinta adalah samrah. Kalau seorang salik yasluk fit tariq ila Allah, menempuh perjalanan dalam menuju kepada Allah, kita mengetahui istilahnya bahwa akhir daripada perjalanan seorang murid adalah ma'rifah, untuk merubah status dia dari murid kepada arif, mesti punya ma'rifah. Apabila dia punya ma'rifah maka berubah minal murid ilal arif, gitu. Minal talib gitu ilal arif. Nah,
Maka ma'rifah itu kandungannya adalah mahabbah di dalamnya. Maka orang tak ma'rifah, tak mahabbah. Kandungan ma'rifat itu adalah mahabbah, muraqabah, yakin, kasyaf. Bahkan salah satu buahnya dari isi kandungan ma'rifat itu sendiri adalah karamah. Ya, khawariqul ada. Seseorang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa itu kan karena cinta. Ya. Kan ungkapan cinta, lautan ku seberangi, gunung ku daki gitu kan. Bintang-bintang akan aku petik untukmu. Nah ini kan ungkapan cinta semua. Itu kan sesuatu perbuatan yang luar biasa. Orang jika tidak ada cinta itu memang tidak luar biasa. Cinta itulah yang membuat dia luar biasa. Maka jika orang sudah mendapatkan samratul muktasab, ya, itu cinta, maka cinta itu yang selalu membetulkan ibadah dia. Cinta itu yang selalu membetulkan taat dia. Nah cinta itulah yang selalu mendorong dia untuk melakukan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, terus itu cinta. Ya. Nah itu maksud bahwa thariquna mahabbah la amal gitu. Jalan kami menuju kepada Allah itu cinta, bukan amal. Wa qala radhiyallahu anhu, al-ma'rifatu mahdhul iman. Ma'rifat adalah iman yang murni, iman belaka. Ya. Ma'rifat itu iman. Bahkan iman yang sempurna. Ya. Wa musyahadatul ihsan, dan menyaksikan akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun dia melihat bahwa di belakang semua kehidupan, semua kejadian, semua peristiwa, semua apapun yang Allah berikan, di belakang itu ada ihsan. Karena Allah telah menetapkan dalam segala sesuatu ihsan. Allah kataba al-ihsana fi kulli syai'. Allah menetapkan di dalam segala sesuatu itu ada ihsan. Allah yang Allah takdirkan kepada kita itu sebuah kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'rifat itu adalah menyaksikan ihsan Allah kepada makhluk, kepada dirinya. Itu sebab mereka selalu mengakui bahwa Allah selalu berbuat baik meskipun kita berbuat buruk. Ya. Kita isaah kepada Allah, tetapi Allah tetap ihsan kepada kita. Wa qala radhiyallahu anhu, al-ma'rifatu juga ilmun illiyun wa kashfun kulliyun. Ma'rifat itu adalah ilmu yang luhur dan kasyaf total. Ma'rifat itu adalah ilmun illiyun, ilmun kabirun, dan kasyfun kulliyun, kasyaf yang kulli, total. Ini istilah ya, istilah. Jadi ma'rifat itu bukan hanya mengetahui fi'il, mengetahui sifat, tetapi juga mengetahui wujud, bahwa semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buah ma'rifat ya kasyaf, ya. Buah ma'rifat ya muraqabah, buah ma'rifat ya syuhud, buah ma'rifat ya yakin, buah ma'rifat ya mahabbah. Adapun kita disuruh mencintai sesuatu, itu maksudnya agar mempunyai cinta. Seperti orang dilamar seseorang, dia tak cinta, maka coba kamu cintai. Kamu coba untuk cintai.
kita kepada agama ini ya begitu. Ya, karena jika sudah punya cinta, ya, ukurannya yang seperti Nabi katakan, dia mencintai lebih daripada dirinya sendiri, itu cinta namanya. Gitu. Maka kita disuruh berusaha untuk mencintai. Belum punya cinta tapi masih usaha untuk mencintai. Maka sebetulnya tidak realistik orang mengatakan kalau kita cinta kepada Nabi maka kita buat ya. Siapa yang cinta? Tak ada yang cinta. Cinta itu perbuatannya luar biasa untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mengira cinta itu tasawur, artinya konsep pikiran. Bukan, cinta itu adalah sifat fitriyah, sifat imaniyah, sifat hakikiyah. Ya. Bahkan mahabbah al-hakikiyah, mahabbah al-ilahiyah. Itu bukan syahwaniyah, bukan madhiyah, bukan syahwat, bukan materialisme. Ya, tidak. Ya. Maka orang jika bicara agama selalu menyibukkan orang dengan amal. Itu sebab at'abah, ya, at'abahum, membuat mereka letih. Kenapa tidak disuruh ya, melakukan ibadah agar Allah mendapatkan cinta, agar dia mendapatkan cinta Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya ikuti dulu baru mendapatkan cinta. Mendapatkan cinta. Ada istilah kan orang kalau sering bersama maka akan lama-lama cinta karena sering bersama. Sering melakukan ibadah, sering melakukan. Nah, karena ibadah bagi nafsu berat. Mana ada nafsu itu mau ibadah. Maka tradisi orang dulu kan ketika orang baru dekat dengan ulama misalnya, baru dekat, baru masuk Islam misalnya, itu tidak diberi beban-beban dulu, tetapi ditumbuhkan cinta dulu. Kalau juga disuruh mengamalkan hal-hal yang wajib-wajib, selalu dinasihati lakukan karena Allah. Ya, lakukan karena Allah, lakukan karena Allah. Karena orang-orang seperti yang masuk Islam ya dari agama lain, itu semua injizabnya itu adalah tauhid Allah. Sebenarnya itu semua orang yang masuk Islam itu sautul haq, khatirun min Allah ya. Bisikan Allah, bukan bisikan ilmu, bukan bisikan malaikat, bukan. Tapi bisikan Allah. Ya, al-haq. Jadi suara Tuhan, suara Allah. Maka mesti persoalan ketuhanan. Tetapi ketika masuk Islam tidak dikenalkan Tuhan, dikenalkannya amal. Dikenalkannya mazhab. Ya, dikenalkannya ikhtilaf gitu. Sedangkan jangankan mereka yang baru masuk Islam, orang yang sudah lama ngaji pun pening dengan khilafiyah ya. Sampai sekarang orang masih marah kepada orang yang mengutuk maulid ya. Tak paham-paham bertahun-tahun tuh kenapa mereka mengutuk maulid ya. Semestinya kalau ilmu mereka luas, mereka mengetahui kesalahan dari kebenaran dari kesalahan mereka. Jadi senyaplah sudah. Jangan setiap masuk bulan Maulid terus angkat senjata untuk saling memberondong. Apa memberondong? Itu memberondong itu ya, menembak yang tak terputus-putus. Tak berhenti. Bahkan isi Maulid 7 penceramah isinya semua begaduh. Bagaimana mau mendapat Nur Muhammadi? Karena
semuanya adalah rutini, bukan mahabbah, ya, bukan ma'rifah. Sehingga mereka mengetahui bahwa kesalahan mereka adalah benar, baru menunjukkan bahwa ilmu mereka luas, artinya paham. Kalau dikata luas kan seberapa luasnya itu kan susah, tapi paham maksudnya. Paham. Ya, kecuali perkara politik barangkali baru ya, memang kena dibicarakan ya, untuk menghancurkan strategi mereka ya, yang akan menghancurkan katakanlah ahli sunnah wal jamaah secara politis. Makanya sejak pengalaman di zaman Imam Ahmad dulu di Daulah Abbasiyah itu, di Amirul Mukminin atau khalifah yang keempat, di situ kan Amirul Mukminin Al-Amin Ibn Harun Ar-Rasyid. Di situ kan negara itu menganut paham Mu'tazilah. Gitu. Mereka memainkan artinya politik untuk menghancurkan kebenaran hak. Baru mungkin artinya ulama itu semua bicara di mana-mana untuk mematahkan Mu'tazilah secara politis. Ya, tetapi secara pemikiran, secara pendapat, ya biarkan aja. Ya. Karena yang mereka perselisihkan adalah far'ul bahas, ya, bukan aslul bahas. Di situ justru menguji kebenaran pendapat yang benar. Jadi jangan mengamuk-ngamuk gitu. Jangan, kebenaran itu tidak perlu disampaikan dengan caci maki, ya. Sampaikan saja, nanti juga kebenaran itu punya jalannya sendiri untuk mengalahkan, untuk berdiri, untuk tegak. Kebenaran itu sendiri punya jalan sendiri. Karena al-haq minallah fala takuna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka jangan ragu. Adapun kebenaran yang disampaikan dengan caci maki itu menunjukkan niatnya cacat sudah. Ya, niatnya sudah tak betul. Dan bagaimana kebenaran disampaikan dengan tidak benar? Maka itu sebab al-ma'rifah ilmun illiyun. Illiyun, alya. Alya itu sebetulnya nu'ama kabir, ya, nikmat yang besar. Jadi ilmu yang sangat luas dan lapang. Wa kashfun kulliyun, dan ma'rifat itu tersingkap total. Artinya bahwa segala sesuatu dari Allah. Coba ungkapan orang sufi seperti begini. Baik buruk itu hanya ada di agama dan ada di tabiat manusia. Adapun di hakikat tidak ada baik buruk, semuanya buruk. Itu kan ya, kita kan meniru bunyi ucapan mereka tuh. Ya, itulah kashfun kulli. Mereka memberitahu kepada kita, menyingkapkan sesuatu yang menyeluruh. Ya, sehingga kita menghadapi keburukan itu hikmah, ya. Kita berada di tempat maksiat, berada di tempat kesusahan, itu hikmah dari Allah. Ya, maka orang sudah mengatakan kamu berada di dalam dekapan kasih sayang Allah itu. Ini khusus untuk orang muslim. Ya, karena Allah punya Ghafir, Ghafar, Ghafur, Ra'uf, Rahim, Wadud, Karim, ya, dan Tawwab. Ya. Artinya bahwa Allah ciptakan itu untuk Allah ampun.
sebagai hikmah. Sementara orang putus asa menganggap Allah yang sudah tidak mampu lagi lah memaafkan saya, atau orang lain juga memandang orang yang maksiat itu seperti musuh, ya, seperti kotor, seperti itu. Itu yang rosak adalah jiwanya, mentalnya, karena tidak ada ma'rifah itu, jadi tidak punya kasyaf yang kulli, tidak punya kasyaf yang kulli. Itu juga rahasia kenapa mereka tidak punya kebencian itu, ya. Tidak punya kebencian kepada makhluk dan tidak melihat ada makhluk yang jahat. Kalau makhluk tidak ada, bagaimana dia jahat? Makhluk kan tidak ada, yang ada hanya Allah. Tapi yang cakap begitu masih begaduh aja. Ini kan sudah begaduh, kemudian menghina pula, ya, bahwa dia terhebat, bahwa yang tidak punya ilmu hakikat itu buruk. Padahal kedua ilmu itu adalah Allah yang memberikan. Ada istilah naqilul kufri laisa bikafir. Orang yang menceritakan tentang perkataan aku kafir, maka dia tidak kafir. Orang belakon dalam cerita movie itu kan, dalam lakonannya dia mengatakan aku kafir, kafir tadi ya, tidak kafir. Nah, itu naqilul kufri laisa bikafir. Wa qala radhiyallahu anhu laisa syaikh man takhdumuhul mulukud dunyawiyah, innama syaikhu man takhdumuhu al malaikatul ulwiyah. Bukan syekh orang yang dikhidmati dengan raja-raja dunia. Syekh itu dikhidmati oleh para malaikat yang luhur. Artinya dia tidak berta'alluq kepada apapun di dunia ini. Bukan orang yang dihormati di dunia ini oleh apapun, oleh kedudukan dunia, oleh harta dunia, oleh justru syekh itu orang yang dikhidmati, dilayani oleh para malaikat yang luhur. Mereka adalah orang-orang yang selalu mendapat bimbingan kebaikan dari Allah. Malaikat itu adalah suratu al-haq. Malaikat itu dikatakanlah majlal khairat, suratul khairat. Allah apabila ingin melakukan sesuatu yang baik-baik, maka mereka utus malaikat. Kalau yang buruk-buruk ya setan. Gitu. Yang buruk-buruk adalah setan. Yang menggoda di taat, yang menggoda di tauhid, yang menggoda di amal, yang menggoda di sholat, yang menggoda di wudu, yang menggoda itu kan setan semua. Gitu. Tetapi yang melayani kebaikan, yang memberikan ilham, yang menyelamatkan kita dari kejatuhan dari atas bukit misalnya, atau menyelamatkan kita dari dilanggar sesuatu, kereta ke apa, menyelamatkan kita ketika kita pegang pisau sepatutnya kena tapi tak kena, yang menyelamatkan sesuatu yang jatuh yang mestinya patah tapi tidak patah. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mazharnya adalah dinamakan malaikat. Turunkan hujan, angin, rezeki, ilmu, dan semua adalah malaikat. Yang memberikan kita paham, yang memberikan kita ma'rifat, yang mazharnya adalah malaikat. Artinya bahwa syekh itu selalu dilayani untuk kebaikan, dilayani oleh para malaikat. Ada dalam ungkapan lain, man takhdumuhu rijalul ghaib, yang dikhidmati oleh
rijal al-ghaib. Rijal al-ghaib ini ya boleh jin, boleh malaikat, ya, boleh para aulia. Rijal artinya pembesar-pembesar ya, yang tidak nampak. Wa qala radhiyallahu anhu at-taubatu fi tarkil israr wa mulazamatil istighfar. Taubat itu berada di dalam meninggalkan israr dan mulazamah al-istighfar. Seorang apabila bertobat mesti sedikit-sedikit dia akan mohon ampun, sedikit-sedikit mohon ampun. Ya istighfar itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nabi membaca istighfar pagi dan petang 70 kali atau 100 kali. 70 itu bukan bilangan, maksudnya tak terhingga. Nabi mengatakan annahu la yughanu ala qalbi hatta astaghfirullah kulla yaumin sab'ina marrah. Maka sab'in maknanya adalah kasrah, bukan 70 tapi tak terhingga lah. 100 adalah merupakan bilangan banyak. 100 itu kasrah, banyak, masuk ke dalam makna 70. Dan senantiasa beristighfar. Dan dia tidak punya israr ya. Israr ini bukan karena artinya melakukan berkali-kali, bukan ya. Artinya tidak ada israr kan musir. Musir itu nak sangat, itu musir israr, masih nak. Ketika dia melakukan nak lagi, ini namanya israr. Nak lagi ini berarti belum taubat ya, meskipun 2-3 kali ya. Kalau dia tidak israr meskipun 100 kali, tidak israr namanya, itu tikrar. Israr laisa tikrar. Ya mungkin kena lemah, selalu ya, berada dalam situasi yang dia tidak dapat menolak maksiat, selalu berada dalam situasi tidak, dan hatinya tidak menginginkan dan dia tidak mampu, berarti ya, semuanya takdir ya. Berarti dia memang diberi hikmah oleh Allah untuk kembali kepada Allah sekian kali dari maksiatnya itu. Atau mungkin dia memelihara dari Allah, memelihara dia dari kesombongan, dari ketakaburan. Nah, ini orang kalau tidak diberikan, tidak ditakdirkan oleh Allah maksiat, sombong betul ya, merasa suci, merasa benar, merasa hebat ya. Tapi itu mungkin bukan kita ya, itu para aulia lah. Kita jangan, wah ini saya maksiat, mungkin Allah pelihara ya. Artinya agama ini tidak semuanya kita letakkan dalam tasawur ya, dalam ilmu. Mesti letakkan dalam hal. Apa yang kita lakukan itu yang keinginan batin, hal. Agama itu mesti begitu. Jangan berpikir-pikir, jangan. Melakukannya dengan hal atau tidak, itu baru ibadah kepada Allah. Jadi kalau semuanya ditaruh di tasawur ya, direncana, di konsep, di pikiran, itu ya, belum ubudiyah ya, belum khudur ya, belum ikhlas ya, murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka taubat itu makom yang disebut asas, tapi ya seberapa tinggi dia punya binaan, maka asas ini tidak boleh hilang. Apakah orang membina? Orang membina kan mesti punya tanah. Nah, karena tak punya tanah jadi tak bina-bina nih. Tapi kalau sudah ada tanah dan sudah terus membina, apakah tanah itu terus kita tidak perlu? Kan tidak. Dan terus tanah itu tetap ada. Bahkan tanah lah yang melahirkan tahapan-tahapan binaan yang makin tinggi.
Maka taubat itu di kelas, artinya di makomnya yang berbeda, maka taubat itu berbeda. Ya, Nabi bertobat tapi dosanya lain. Wali bertobat dosanya lain. Kita bertobat ya dosa kita. Maka senantiasa mulazamatul istighfar. Bahkan mungkin kita istighfar kita ini perlu istighfar. Istighfar kita perlu istighfar. Saya membayangkan bagaimana Al-Imam Hallaj itu jika melakukan kebaikan tidak cukup sekali dia ulang lagi. Kenapa Qiyamul Lail beliau itu 60 salam? Karena merasa tak betul. Satu salam, dua rakaat salam, tak betul, dia ulang sampai 60 salam. Jadi kalau kita tidak ada keinginan untuk jika makom kita tidak seperti itu, jangan kita buat 60 salam. Bahaya itu. Satu malam 60 salam, kemudian 60 tahun baru sholat lagi. Karena nafsu itu kalau ditekan bosan, dia akan meronta ya, terus melepeh, membuang. Jadi kalau kita ini yang perlu kita lakukan sedikit lillah, murnikan saja lillah karena Allah. Kita akan tahu apa yang terjadi pada diri kita itu. Imam Al-Ghazali saja salah satu yang membuat dia tertarik dari tasawuf itu ya ikhlas itu. Kenapa mereka bicara? Imam Al-Ghazali dengan ilmunya yang banyak, termasuk Imam Ibn Athaillah. Ya. Tapi ketika duduk di depan orang sufi dan orang sufi itu bicara meskipun ayatnya bukan Quran hadis, tapi dia melihat kenapa kandungan ucapannya itu istilahnya airnya itu banyak, ungkapan mereka itu. Buahnya lebat. Airnya berlimpah-limpah, tidak kering. Ini apa? Itu adalah hikmah. Kan ilmu yang paling tinggi kan, ilmu langit yang paling tinggi kan hikmah. Di atas syariat. Hikmah, karena hikmah adalah pandangan dari batin. Kalau ilmu syariat itu kan zon akal. Kalau hikmah kan ilmu yang pandangan dari batin, dari yakin. Pernah saya bertanya dengan seorang fakih, dia duduk berdua dengan seorang sufi. Dia mendengarkan, mengikuti, lalu dia cerita Imam Al-Ghazali, cerita Imam Ibn Athaillah. Saya ingin buktikan kepada orang yang ada sekarang gitu. Saya bertanya kepada fakih, ma ra'yuka yasiri dalam hadis syekh. Ya, apakah beliau pernah membaca ungkapan-ungkapan orang sufi? Kejujurannya mengatakan, wallahi, ucapannya itu seperti buah yang lebat, seperti air yang berlimpah, dan punya masa yang tiada terbatas. Kan ada pendapat kan musimannya, semusim habis. Tapi ungkapan hikmah ini kan tak habis-habis. Itulah maksudnya, buahnya lebat banyak, tak habis-habis. Airnya juga berlimpah, tak habis-habis. Tidak layu tidak lekang di bawah zaman atau apalah istilahnya gitu. Kenapa? Karena mereka berbicara dengan penuh keyakinan, dengan pandangan batin, bukan. Nah, maka taubat itu terus perlu menjadi setelah tobat menjadi sebuah pintu gerbang, maka tobat adalah umpama kawan setia yang menemani kita sampai destinasi, sampai mati. Sebelum mati itu tidak ada waktunya, tidak ada masa yang tidak bertobat. Tidak ada masa yang tidak bertobat. Bahkan tobatlah yang melahirkan semua makomat. Tobat juga yang merubah hal menjadi makom, itu tobat. Karena tobat maka muncullah hal-hal itu, lalu berubah menjadi makom.
Karena taubat perlu perlindungan, perlu lapisan-lapisan yang mengamankan dia agar tetap utuh. Dan itu adalah sebetulnya akhlak, tetapi awalnya berupa hal. Nanti ketika taubatnya betul-betul nasuh, maka hal-hal itu berubah menjadi makom. Wa qala radhiyallahu anhu ada'ul mafruḍat afdalul qurubat. Jadi bukan fi'lul mafruḍat, bukan amalul mafruḍat, tetapi ada. Ya, ada itu adalah menunaikan sesuatu tepat menurut kehendak Allah dan menurut hukum syariat dan hakikatnya itu ada. Ya, ada itu adalah disampaikan dengan tepat pada waktunya. Waktunya tepat, timingnya tepat, kemunculannya juga tepat. Itu ada. Jadi menunaikan, maka bahasa kitanya juga artinya ada itu menunaikan ya. Menunaikan yang mafruḍat, yang diwajibkan oleh Allah itu adalah merupakan afdalul qurubat. Pendekatan yang paling afdal. Ya, pendekatan yang paling afdal. Wa qala radhiyallahu anhu man taba mat'amuhu kathura maghnamuhu. Siapa yang makanannya thayyib. Thayyib ini baik ya. Baik dari segi hukum syariatnya halal, itu thayyib. Makanya disebut halalan thayyibah. Halal dulu baru thayyib. Karena halal itu dari segi hukum syariatnya, tapi thayyib setelah hukum, halal juga thayyib. Setelah hukum juga adalah quality makanannya, quality bendanya. Barang siapa yang makanannya top, tidak terlalu banyak, tidak campur-campur, itu top juga. Ini sekali makan di depannya ada bakar ayam, ada sup buntut, ya, ada jering, ada tahu tempe, ada ikan. Nah ini tidak thayyib nih. Ini musthayyib. Ini tidak thayyib. Yang mesti menimbulkan penyakit. Apalagi makan terlampau banyak, itu tidak thayyib. Jadi cukup saja man thaba mat'amu. Siapa yang thayyib makanannya, katsura magnamu, maka banyak akan mendapatkan keuntungannya. Salah satu bab yang paling panjang dibahas di dalam kitab Mujahadatun Nafs itu adalah makanan. Karena makanan itu memang menguras pikiran dan hidup manusia. Dikira orang dengan makan itu hidup, ya kan begitu. Coba orang yang selalu diperhatikan makanannya. Bahkan kita takut tuh, kita ngumpulkan orang tidak dikasih makan itu, wah bisa bubar itu program. Ya, berarti yang hadir semua itu hayawan, ya, bukan manusia. Ya, bagaimana Nabi pada mula-mula membangun loyalitas kepada agama itu, ujiannya tidak makan. Gitu. Padahal orang tidak makan itu, ya, lapar itu kan asal kita. Kalau kita kembali ke asal itu kuat sebetulnya. Ya, orang makin tidak makan itu makin kuat. Ya. Betul, makin kuat. Namun orang ya katakanlah secara kesehatan kita makan hari ini nih dengan makan yang biasa dimakan oleh orang banyak, sebetulnya itu bertahan sampai besok, bahkan sampai 2 hari juga sebetulnya boleh bertahan tuh makanan kita. Ya, kalau mindset itu diterima, ya barangkali orang tidak sibuk makan.
tidak sibuk makan. Kan pikiran kan yang ya, ketika sudah waktunya, sudah waktu makan ini, terus perut jadi kerucuk. Ya, masih banyak sekali makanan di dalam perut. Apalagi yang makannya banyak. Yang makannya banyak. Nah maka bab di dalam kitab Futuhatul Makkiyah saja itu. Futuhatul Makkiyah itu kan kitab besar ya. Ada 21 halaman barangkali bicara tentang makanan Imam Ibn Arabi itu. Ya. Sampai ada beberapa ungkapan itu saya artinya tak paham, artinya filosofik sekali gitu. Ya Allah, jauh banget bicara makanan. Ya. Karena kata Imam Junaidi, beliau mengatakan, ya, ma akhadtu hadzal ilm bil qil wal qal walakin bil ju', katanya. Ilmu tasawuf ini tidak saya dapatkan dari belajar, tapi dari lapar. Jadi ya, lapar ini penting. Maka kalau kita daurah itu dari pagi sampai malam, mestinya jangan dibagi makanan tuh. Jangan pikir makanan, ini sudah makannya bagaimana nih? Aduh. Ya. Kita masih jadi hayawan ya nih. Ya, tapi tetaplah bagi makanan. Oh, besok ini langsung tak ada makanan. Itu kan terpulang kepada individu masing-masing. Ya, kalau secara jamaah itu lain, itu iyafah, ya. Itu ikram. Ada babul ikram. Itu terpulang kepada masing-masing. Jadi toba itu juga termasuk kualitas makanannya, kuantitas makanannya, time makannya, dan lain sebagainya. Saya membaca sebetulnya inspirasinya itu dari kitab Futuhatul Makkiyah. Kenapa makanan dibahas dari segi kualitas itu sebetulnya dari Futuhatul Makkiyah. Ya. Cuman mungkin kalau Imam Ibn Arabi sekarang ada, dia mungkin masih terus mengkaji itu soal makanan. Saya membaca di kitab beliau itu mendapat 4 poin ya, 4 perkara tentang makanan yang thayyib. Itu sebetulnya dari Imam Ibn Arabi. Taib. Maka beliau mengatakan man thaba mat'amuh kathura maghnamuh. Maghnam itu dari ghanimah. Ya, keuntungan. Artinya keuntungan kesehatan fisik, kesehatan rohani, kesehatan ekonomi, kesehatan pikiran, kesehatan banyak sangat. Kalau makanannya thayyib. Wa qala radhiyallahu anhu man tawaqqasa ghaira syubuhati salima min kabairil afat. Allah. Barang siapa yang melindungi ya dari subhat yang kecil, maka dia selamat dari afat yang kabir. Afat ini sesuatu yang merusak. Ya. Semua segala amal ini ada afatnya. Orang menuntut ilmu ada afatnya, ada perusaknya. Ya, afat itu perusak. Ya. Orang berumah tangga aja tuh banyak tuh afatnya tuh. Orang berteman tuh banyak afatnya. Orang berdakwah ada afatnya. Rupanya cara untuk menghindari afat-afat yang besar ini adalah saghairus syubuhat. Jika sesuatu itu tidak ada hukumnya, halal ke haram ke, maka kita mesti melindungi diri daripada jatuh ke syubhat itu, ya, dan daripada saghairus syubhat. Kita melihat ulama dulu sangat Allah berhati-hati sekali dengan syubhat itu yang saghair. Ya, sampai kalau sekarang itu dihadirkan sekarang itu menjadi tasaddud. Bukan ihtiyat. Ya. Itu sebab kata ihtiyat, kata abdoliyat, kata aulawiyat itu punya makna yang sama. Cuma nama yang berbeda berdasarkan zaman. Ya. Kalau secara amal dikatakan abdoliyat. Ya. Keutamaan. Begitu. Tapi sekarang berubah menjadi aulawiyat. Istilah ulama fuqaha sekarang.
Karena orang kalau dikatakan afdal tanpa dijelaskan bahwa maksudnya adalah aulawiyat, jadi orang melakukan apa-apa yang afdal yang dia baca, bukan yang sesuai dengan diri dia, yang menjadi priority dia. Itu. Jadi ketika dia baca hadis yang afdal ini, yang afdal ini, yang afdal ini, ya, maka dia akan melakukannya semua. Ya, padahal itu apakah sesuai dengan prioritas kedudukan dia? Ya. Dan itu dalam agama itu perlu dipahami. Ya. Maka ada ungkapan ulama, Al-Quran dan hadis itu umpama supermarket. Supermarket itu kan semua size ada. Kita datang ke supermarket kan beli apapun sesuai yang dengan size kita. Jangan tengok semua ada, dibawa semua. Sampai rumah untuk apa dipakai? Ya. Kita akan songkok nomor 7, dia beli semua 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini kan ya. Wah ini yang afdal 8, itu bagi yang kepalanya besar. Ya, yang afdal 9 ya lagi besar. Ya, afdal kita ya kepalanya 7 ya 7, kepalanya 6 ya 6. Maka jangan tengok, kenapa dia 8? Kepalanya 8. Itulah afdaliyat, teman. Ya. Dan afdaliyat juga identik 11-12 itu dengan ikhtiyat. Takut tidak tepat dengan dirinya, waktunya, ya, dan mereka menyebutnya dengan apa yang Allah kehendaki, ya, dengan apa yang Allah kehendaki. Ini ikhtiyat malah menjadi was-was, ikhtiyat malah menjadi tasyadud, ya, ikhtiyat malah menjadi ifrat atau tafrid. Ini juga karena mereka membaca tanpa bertanya kepada ahli tajribah. Itu sebab kenapa orang-orang sufi itu menamakan madrasahnya adalah tajribah ruhiyah. Tajribah ini ya kalau secara ilmiah maknanya percobaan, ya, eksperimen. Sebetulnya tajribah ini adalah seperti muhamarah gitu, ya, mengarungi kehidupan secara rohani. Itu tajribah. Ya tarbiyah itu, kalau bahasa sekarangnya ya tarbiyah. Ini tajribah ruhiyah. Karena kita beramal sudah dengan zahir, tapi tidak kita arungi hidup ini, amal ini dengan rohani. Maka itu sebuah tajribah. Tajribah ini kalau diartikan istilah ilmiahnya itu ada dua, ada eksperimen, ada eksperien. Apa eksperien? Pengalaman. Khibrah. Pengalaman. Nah, maka tajribah ini bukan percobaan berarti coba-coba, bukan ujarib kan begitu, ujarib, ya, bukan coba-coba, tetapi dia melakukannya dengan rohaninya sekali di samping fisiknya, zahirnya begitu. Nah maka itu disebut tajribah. Kenapa? Karena amal itu, apa yang ada dalam agama itu mesti tahu mana yang perlu, yang kita lakukan secara ihtiyat, kita lakukan secara afdal, mana yang afdal. Tiba-tiba orang itu dia tidak ada di masjid, afdalnya di masjid, dia bagi siapa? Bagi orang yang dikilang 24 jam lalu tak dapat duduk di masjid, tak afdal. Kecuali orang yang sedang dididik, proses tarbiyah ya, di masjid silahkan. Gitu. Tetapi bukan berarti dia tinggalkan profesinya terus di masjid saja, ini ya, tidak betul. Nah, artinya itulah agama itu perlu
ada tajribah ruhiyah itu. Ya, karena apabila agama itu dilakukan dengan rohani, nah kemudian rohani itu sudah ada hidayah dan inayah dari Allah, maka dia sendiri yang akan melakukannya, mana yang baik. Ya, maka ada istilahnya, orang perbaiki rohaninya dulu, jangan disuruh memakai tudung dulu, istilahnya tuh. Karena jika rohaninya sudah baik, dia akan memilih bajunya yang baik untuk dia. Bukan persoalan tudung. Kalau tudung emang ya awal-awal sudah diperintahkan untuk tudung, itu umpama begitu. Artinya perbaiki ini, maka dia akan memilih mana amal-amal yang sesuai untuk dia. Ya, karena dia ada hidayah, ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, apa yang dia baca dia sampaikan membabi buta. Ya, kita harus baca selawat sekian juta sekian. Yang ngomong pun satu huruf pun tak pernah dimelakukan. Nah, gitu. Karena tidak ada tajribah ruhiyah. Maka itu orang sufi, ya, kita mendengar kalau mereka berceramah itu tidak pernah berbicara tentang kasratul amal, tetapi selalu tasihun niyah. Ya. Selalu yang dibetulkan adalah al-qasad. Gitu. Karena nanti dia akan memilih. Kalau syariat itu baju, ya, kalau syariat itu baju, maka baju yang sangat pas dengan jiwa adalah Islam. Jadi kalau jiwanya sudah bersih, maka dia akan memilih bajunya pasti syariah yang tepat untuk dia. Maka itu sebab dikatakan bahwa tasawuf itu adalah i'tidal, kan tasawuf itu sesuatu yang i'tidal di sini. I'tidal kan di tengah. Kalau dengan hati itu mesti selalu tepat. I'tidal. Khairul umur awsatuha, wasatiyah. Ya, itu adalah qalbiyah, ruhiyah. Adwamuha, adwam juga sama, maknanya adalah ruhiyah, qalbiyah. Karena wasat beradanya di tengah, adwam juga beradanya di tengah. Ya. Katakanlah ada seruan moderat, agama yang moderat. Ya. Yang wasat, yang moderat itu bagaimana? Tidak berlebihan ke kiri, tidak berlebihan ke kanan, kan? Ya. Berarti dia perlu tajribah ruhiyah, perlu kesertaan rohani dalam melakukannya. Karena rohani itu yang akan memilih selalu dalam time yang tepat, ya, dan bilangan yang tepat, dan ya, betul-betul seperti apa yang wad'ul umur fi mawadhi'iha. Itu kenapa mereka disebut ulil albab, orang yang punya lub. Disebut orang yang punya akal. Artinya orang yang punya akal adalah orang yang dapat menempatkan sesuatu di tempatnya, ya, apapun. Dan ini tidak dapat hanya dengan membaca dan kemudian merenungkan. Ya, mesti tidak, selalu tidak tepat ketika dia mengamalkan atau memberikan anjuran kepada orang lain yang tepat untuk dia. Ya. Nah, maka seseorang yang selalu memelihara hal-hal yang tidak jelas, ya, maka dia akan selamat dari segala sesuatu yang akan merusak. Afat adalah sesuatu hal, ya, yang akan merusak. Makanya sebagai penuntut ilmu katanya afatul ilmi bipah zaiha, katanya gini. Yang merusak penuntut ilmu itu nikah. Itu rusak penuntut ilmu. Itu kan bukan perkataan Nabi, kan? Itu perkataan ulama. Ya, dan meskipun itu kaidah am, tapi kan ada yang kaidah am kan tidak semua. Ya, sehingga ada orang tua. Ya, ini artinya memahami sesuatu yang mu'tadil, ya. Sehingga ada orang tua melarang anaknya kawin ketika berjalan. Tidak boleh. Nah, kenapa sedangkan anaknya sudah melakukan maksiat? Ini sudah tidak berguna. Ya. Kalau memang kelihatannya sudah, itu kawinkan saja. Kita kan memandang anak tuh, aduh masih kecil ya. Kemarin kita saksikan memang merah di tangan ibunya tuh. Ya, sekarang udah besar.
Itu yang masih pandang kecil. Artinya orang salah memahami satu makalah. Tidak melihat realistik. Jadi ada afat-afat itu yang dilihat oleh ulama di zaman tertentu mungkin tidak relevan dalam kondisi tertentu atau di zaman tertentu. Artinya tidak dapat dihindari afat-afat itu melainkan apabila dia hatinya bersih. Dan tanda hatinya bersih, dia menghindar dari saghairus syubhat. Wa qala radhiyallahu anhu man sadaqa tawajjuhu ila Allah a'tahu Allahu kullama tamannah. Barang siapa yang tawajuhnya kepada Allah itu benar, maka Allah akan memberikan kepadanya segala apa yang dia angankan, harapkan. A'tahu Allahu kullu ma tamannah. Ya, tamannah di sini adalah ya, ma'arada, ya, apa yang mereka ingin. Karena orang yang betul-betul na Allah tak nak sesuatu yang lain, itu maksudnya. Ketika tak nak itu Allah bagi. Ya, dunia ini kan ya, dikejar, berlari, ya, kita tinggalkan mengejar. Gitu. Dunia seperti wanita, dikejar berlari, ditinggalkan, ya, balik mengejar. Nah, maka orang yang ingin Allah saja, maka dia akan terpenuhi segala harapannya. Ya. Ini jangan dipahami secara materialistik. Oh, berarti kalau wali itu apa yang diingini ada. Dia di surga sebelum di surga. Ya. Coba antum tanya orang di Indonesia lah ya, bahwa apa makna bahwa wali itu selalu diberi apa yang dia ingini. Mesti ya ceritanya itu adalah materi. Ya, cerita-cerita wali kan ya, setengah duduk gitu. Oh, ini kalau minum ais ini sedap nih, es cendol nih. Atau datang orang bawa cendol. Itu bayangannya, oh kita kalau makan kambing ini oh sedap sangat. Datang orang bawa kambing. Itu pemahaman mereka terhadap karamat para wali. Kalau juga itu betul, mereka tidak paham sebetulnya apa yang terjadi pada diri wali itu. Seolah-olah wali itu banyak kepengennya ya. Gitu. Padahal mereka tidak mempunyai keinginan apa-apapun. Tetapi segala sesuatu itu kan sudah ada ditakdirkan oleh Allah. Ya, dia yang dia cium itu adalah takdirnya itu. Makanya ada di sebelumnya kan. Ya, mereka orang yang kasaf itu mengetahui akdar. Itu bukan mengetahui dalam arti pengetahuan. Itu. Karena dia hanya ingin Allah. Jadi ketika Allah ingini, dia terus timbul keinginan. Gitu. Bukan sesuatu yang lama kita inginin baru. Aduh ini lama nih saya inginin. Mereka itu tidak punya itu. Jadi ketika Allah memang menentukan bahwa di dalam ilmunya dan tertulis bahwa sesuatu hari itu akan terjadi, nah timbul baru keinginan. Jadi itulah yang dikatakan bahwa keinginan mereka keinginan Allah. Kalau kita banyak sangat keinginan dan tidak jadi, kenapa? Karena memang ya, kita tidak dapat mengendalikan apa yang kita sebut keinginan, padahal nafsu. Ya. Mereka yang dipasrahkan bahwa apapun yang sudah tertulis di sana ya sudah. Ya kalau kita tanya detail apakah timbul keinginan, ada, tapi mereka boleh menolaknya. Seperti mereka menolak segala tujuan amalnya kepada selain Allah tuh. Dia betulkan. Maka hal-hal yang kecil pun dia betulkan. Itu sebab kan kenapa Sayyidina Umar ketika anaknya pulang dari
dia berpapasan di tengah jalan, anaknya bawa sebungkus makanan. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada anaknya, apa yang ada di tanganmu itu wahai Abdullah? Ini ayah, saya dari tadi malam nak sangat daging. Ya, akhirnya tadi ini aku belilah. Oh begitu. Sahabat Nabi, kalau dia nak dia buat terus. Ya, kalau dia nak terus dia lakukan. Begitu. Ya, sahabat Nabi itu macam itu. Oh, saya tak tahu kalau ada sahabat Nabi macam itu. Kalau nak terus tak berhenti Sayyidina Umar itu mengulang-ulang itu sampai anaknya menyesal beli daging. Ya. Ya, ayahnya terus diulang-ulang, itu ke sahabat Nabi. Kalau dia nak terus dia buat. Oh, begitu sahabat Nabi, diulang lagi. Ya, sampai udahlah. Bapaknya tak berhenti cakap, dia patah balik, aku tak jadi beli. Tapi pun kena hati-hati, tak boleh kita menahan tapi mengganggu ibadah. Ya, maka ada seorang murid, ya dulu saya pernah ada cerita kan. Ya, kan dilarang apa yang kamu keinginan nafsu kamu lawan. Ya, akhirnya dia ingin makanan yang namanya basbusah. Basbusah itu kue halawa yang manis itu. Ya. Salat ingat basbusah, baca Quran ingat basbusah, sampai datang kepada syekhnya itu ingat basbusah. Akhirnya dipukul, pergi kamu ke kedai, beli basbusah sana, selesaikan dulu urusanmu itu. Ya. Karena itu sebab perlu tajribah ruhiyah itu, bagaimana mengenali sesuatu itu dan agar kita melakukannya dengan betul. Ya. Satu saja sebetulnya sih, sadaqah tawajjuhu ilallah. Nanti Allah yang melakukannya. Ya. Karena kalau ilmu itu kan semuanya tasawur ya. Ya, semua itu konsep. Jadi kita tidak tahu mana yang tepat. Timenya itu mana yang tepat sesuai dengan diri kita. Ya. Itu makanya di dalam tasawuf itu tadi bicarakan tentang berbagai ilmu pengetahuan, bersihkan hati, setelah itu membaca Al-Quran dan hadis terus paham mana yang sesuai dengan dia. Itu salah satu tajribah ruhiyah itu, faedahnya itu salah satunya. Lalu orang melihat dengan tasawur yang banyak dalam ilmunya. Wah, ini tak betul, ini tak betul. Tak betul itu menurut bacaan dia, bukan tak betul menurut ketepatan, keserasian seseorang. Itu persoalannya ada di situ. Ya. Artinya mereka beribadah itu kan bil hudud, bisyuhud. Ya. Apa namanya? Bil yaqzah, bil fahm. Ya. Itulah zauk, yang disebut zauk itu adalah mata batin yang boleh merasakan situasi apapun, apakah dia bersama Allah atau tidak. Gitu. Ini menjadi afdal atau tidak. Ya. Jadi tidak dapat dilihat oleh tulisan. Kalau tulisan, nah penolakan itu kan dalilnya ini. Nah, dia mungkin tak tahu ada dalil lain. Kalau syariat kan banyak dalil. Mana yang tepat tidak terbaca. Itu sebab kenapa cerita-cerita seperti ya para ulama yang kemudian dia masuk kepada orang sufi, lalu orang sufi menjelaskan tentang tajribah ruhiyah itu, baru dia memahami, oh gitu. Seolah-olah dia diberi makanan untuk ya, dirinya sendiri. Baru tahu bahwa ini yang tepat untuk dia. Jika tidak, ya, maka pening. Itu maksudnya man sadaqa tawajjuhu ilallah a'tahu Allahu kullama tamanna. Dia tidak punya keinginan apa-apa. Tetapi apabila datang sudah kehendak Allah, maka dia terus timbul keinginan. Ya, coba apa makna juga Sayyidina Abu Bakar berkata itu? Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablah. Tidaklah aku melihat sesuatu melainkan aku sudah melihat Allah sebelumnya. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah indah. Ya paling kurang seperti itu.
Tidaklah aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah ketika terjadi, atau qablah ba'dah. Ya, begitu terjadi Allah, ini kehendak Allah. Itu adalah a'tahullah kullama tamanna. Jadi dia hanya timbul keinginan apa yang sudah Allah tentukan. Ya semuanya sudah tentukan. Maksudnya apa yang ketika time-nya tepat baru ditimbul keinginan. Itu sebab mereka mengatakan, hatta hikam Imam Ibn Athaillah, kamu jangan putus asa. Ya, ada dalam hikam itu. Karena apa? Karena janji Allah yang lewat ditunaikan oleh Allah, padahal Allah sebutkan masanya, tapi ternyata lewat. Gitu. Nah, itu pun dia tidak membuat putus asa. Mungkin sudah Allah tunaikan, tapi bukan di dunia ini. Gitu. Bukan di dunia ini, tetapi sudah jadi sebetulnya di akhirat. Ya. Bahkan kemudian Allah tunaikan di kemudian. Nah, kenapa? Karena mereka memang sidik tawajuh kepada Allah, bukan karena apa yang Allah beri. Ya bukan apa yang, misalnya kan selalu mereka menjelaskan, jika kita ada keperluan, tiba-tiba, kita perlu, itu kan utusan Tuhan ya, bahwa sebenarnya Allah telah menetapkan bahwa Allah akan memberi sesuatu itu. Tiba-tiba kita perlu sesuatu itu. Ya. Namun kita orang yang memang tidak sidik tawajuh kita kepada Allah, bahwa apapun yang kita lakukan, ya, itu untuk Allah, bukan untuk apa yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Nah, dengan sidik tawajuh itu, ya, ketika ada keinginan, maka ya, batinnya itu menolak. Tetapi ketika memang time-nya datang, ya, terus Allah yastantiqu, Allah mengatakan kita akan terjadi, akan ini. Lalu datang. Kalau itu dunia, dia pun tak menikmati, mungkin. Ya. Jadi bukan doa. Ya. Kan orang mana yang begitu. Wali itu terjadi sesuatu, coba engkau doa kepada Allah. Wah, gitu. Di situ juga persoalan pemahaman sesuatu. Doa itu seperti mantra. Ya, seolah-olah memerangi sesuatu itu doa. Padahal kan doa itu adalah izharul iftikar kepada Allah. Ya mungkin tidak jadi. Tapi ketika para wali, karena memang dia tidak pernah meminta dalam kondisi apapun, ya, maka kalau dia sudah mengangkat tangan, ya itu sudah bersamaan dengan kehendak Allah dan terjadi. Jadi bukan karena doa dia, karena tawajuhnya itu kepada Allah yang benar. Ya katakanlah orang mengusir jin lah dengan ruqyah. Dia baca ayat-ayat, si pembacanya itu merasa bahwa ayat inilah sebagai mantra untuk mengusir setan. Bukan ayat ini sebagai wasilah agar Allah memberikan pertolongan. Di situ tidak dihadirkan Allahnya, tetapi dia seolah-olah perang mantra. Itu sebab kenapa orang apabila dibaca ayat terus meraung-raung orang itu, wow, lalu berhenti, sehat. Balik yang ruqyahnya itu datang balik. Ya, tidak diperbaiki, diterapi ya akidahnya, kesadarannya, cahaya batinnya, cahaya akalnya, dia sendiri yang akan menolaknya. Ya, karena zikir itu kan nurnya kan, bukan alfaznya. Zikir itu bukan bacaannya, itu mantra. Ya adalah cahayanya tuh. Cahayanya zikir itu apa? Ribtul qalbi ma Allah, artinya mengikat hati kepada Allah, itulah zikir. Allah. Itu. Bukan dia baca seperti baca mantra terus wah. Ya. Orang yang kalau contohnya orang kesurupan, padahal ini contohnya semua apa saja.
Ya, begitu orang langsung wah mental jatuh, dia mengira ya, nah itu jual obat ya. Jual obat ya, karena apa-apa itu kan cari duit kan ya, cari duit kan mesti kelihatan propagandanya itu tidak apa ya, sebombastis itu gitu. Bagaimana memperbaiki agar orang ya, mempunyai cahaya di dalam batinnya, itu cahaya yang mengikat dia kepada Tuhannya ya, sehingga jin tidak berani masuk ya, itu sebab saya sering mengatakan, jika seorang pimpinan tarikat selalu membicarakan tentang doa faedahnya itu penjual obat berarti ya. Mereka seorang mursyid itu hanya satu tujuannya, agar kita ini beribadah karena Allah, selesai, dan menjadi hamba Allah ya. Bahkan saya sering mengulang, dan karena ini adalah perkataan mereka para aulia dalam kitab-kitab mereka, jika seseorang pimpinan tarekat memimpin murid-muridnya lalu menghadirkan di dalam pikiran muridnya akan kebesaran diri gurunya, itu bukan mursyid, gagal tuh ya, gagal. Bagaimana mereka bicara ibadah jangan nak surga ya, adalah agar murni karena Allah, untuk Allah, akan tawajuh kepada Allah, tetapi ya, rupanya yang dihadirkan adalah selain Allah dalam pikiran dan benak ya, para salikin, para penuntut itu berarti juga tidak sidik tawajuhnya kepada Allah Subhanahu. Boleh jadi maka ya, tidak intaj, tidak akan lahir orang-orang yang betul-betul soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi man sadaqa tawajjuhu ilallah a'tahu Allah kullama tamanna, sesuai dengan yang ada dalam ilmu Allah ya, berdasarkan takdirnya, tapi mereka berdasarkan kehendaknya, tapi mereka adalah orang-orang yang memang sudah membuang kehendaknya dan bersatu dengan kehendak Allah gitu. Maka apa yang diingini itu keinginan Allah, itu maksudnya a'tahullahu kullama tamanna. Kalau tidak begitu artinya maka berarti Allah ngikuti kehendak dia gitu. Seolah Allah sudah tunduk dengan kehendak dia, kan tidak demikian. Kita ada kaidah kawaid tauhid yang tidak boleh berubah, bahwa segala sesuatu ada dalam ilmu Allah berdasarkan iradahnya, dan itu tundukan ke situ semua ungkapan itu ya. Karena kita banyak sekali keinginan tidak tercapai karena memang tidak marifat, tidak sidik, maka tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi mereka karena banyak menolak ya, hal-hal yang suara dari nafsu, maka apabila datang keinginan, maka itulah murni keinginan Allah. Itu maksudnya. Man khafa Allah maulahu khafa minhu kullu ma siwahu ya. Barang siapa yang takut kepada Allah sebagai maulahnya, yang yatawalla, yang mengatur, yang menolong, yang mengendalikan ya. Jadi dia bukan takut kepada orang, bukan takut kepada makhluk ya, tapi dia takut kepada Allah yang mengendalikannya ya. Bukan takut, jangan takut kepada makhluk, tapi takutlah kepada Allah, kemudian dia menunjukkan pada makhluk, bukan begitu ya. Tetapi justru takut apa yang memang, kalau takut kepada Allah memang takut dipanah oleh Allah. Wah, ini panah dari Allah, takut Allah. Tidak, berinteraksi kepada manusia jangan sampai Allah menjadikan artinya makhluknya sebagai bentuk murka Allah kepada kita ya. Maka kita beradab kepada Allah itu ya menghadapi seluruh manusia, bahwa kita menghadap kepada Allah gitu. Jadi jika ada orang yang menyakiti dia, pikiran dia itu Allah mengujinya.
Jangan berpikir ini jahat, itu lain perkara. Tapi kenapa jahat diarahkannya ke kita? Apakah itu tidak dengan Allah? Ya. Allah lupa, tidak mengendalikan ini. Lalu kita baru bilang, ya Allah, tengok ada hambamu dizalimi dengan dia. Ya, tolong ya Allah. Oh ya, sorry aku tak nampak. Begitu. Ya. Itu namanya takut kepada Allah Maula. Nabi di luar hujan dan kilat penuh petir, di rumah Nabi ketakutan. Sayyidatuna Aisyah menegur, kenapa engkau takut? Engkau orang yang dilindungi oleh Allah dan diampunkan oleh Allah. Dia bilang, aku takut petir itu pertanda bahwa Allah marah kepadaku. Nabi lari ke Taif, dilempari batu dan berdarah-darah. Ya. Malaikat menawari, izinkan saya, akan saya timpakan mereka dengan bukit. Tidak, aku tak. Ya. Maka bahkan dia berdoa, ya Allah, mungkin ini kelemahanku, mungkin ini kurangnya cara aku untuk membawa dakwah ini. Aku tak peduli, yang penting kau jangan murka kepadaku. Jadi Nabi dilempari batu itu takut itu murka Allah. Kita, kebenaran ini dihinakan, mantap. Ya. Mungkin kita tidak cocok dengan kebenaran itu sebab diuji dulu. Betul tak? Ya. Saya melihat sebuah film cerita silat dulu kan. Ada yang namanya pedang naga puspa itu. Itu pedang dari nenek moyang katanya. Jadi ini pedang hanya cocok untuk orang yang benar, membela kebenaran. Jadi kalau tidak, yang memegangnya bukan orang pembela kebenaran, maka pedang ini akan memakannya sendiri. Makanya tak ada yang mampu memiliki. Itu kan simbol cerita ya, Wali Songo itu. Simbol, artinya Al-Quran ini kalau memang cocok dengan kebersihan diri ini, maka ampuh. Kalau tidak, jadi orang membenci, memaki, mencaci dengan ayat Al-Quran. Ya, itu kan memakan dirinya sendiri. Gitu. Begitu di tangan Brahma Kumbara, pedang naga puspa, baru begitu dipegang, terus pedangnya ini keluar cahaya dan masuk ke dalam dirinya, menyatu dengan dirinya. Ya. Artinya segala perkataan, segala perbuatan, ya, segala apa yang kita lakukan itu yang memang ya, ada dalam jiwa kita, ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang takut kepada Allah sebagai maulahnya, maka segala sesuatu selain Allah itu akan takut kepadanya. Gitu. Ya. Artinya tidak ada sesuatu yang mengalahkan dia, yang menderitakan dia, yang menjatuhkan dia, yang menghinakan dia. Dia tidak ada rasa terhina. Kita disindir sedikit aja, tak tidur. Itu maknanya kalah dengan sesuatu. Dia yang takut dengan sesuatu. Tetapi segala sesuatu takut dengan dia. Karena apa yang dia lihat adalah Allah yang menanganinya. Kalau kita belum melihat bahwa orang jahat pun Allah sebetulnya menegur dia, ya. Bagaimana Allah berikan karamat bahwa sesuatu itu kalah dengan dia, nanti dia mengaku pula. Wah, itulah aku. Karena aku zikirku itu loh. Kan kacau. Nah, dikira saya tak punya karamat. Tak saya keluarkan saja karamat saya. Ya, saya sering mendengar ya orang-orang yang bernisbah kepada tarekat seperti itu. Di Indonesia lah yang saya sering dengar. Ya. Kita waktu itu ada ijtima ya, orang-orang sufi semua, lalu mesti menyeberang kapal gitu. Tiba-tiba di tengah kapal itu ada angin hujan dan goncang. Ya mereka orang-orang soleh semua zikir. Tiba-tiba redas gitu. Ya, saya mendengar ada seorang soleh ya, dengan muridnya. Ya, disinilah karamatnya diperlukan oleh kita. Wih, mantap.
dia mengira cerita-cerita wali itu yang diceritakan begitu ya, adalah ya sudah cerita dirinya. Mungkin saja benar, artinya mungkin aja dia seorang wali dan benar ucapannya ya, dan dia adalah seorang yang arif, tidak terpengaruh lagi dia mengaku pun ya sudah ya, antara dia dan Allah adalah wahid, aku itu adalah aku Allah ya, mungkin saja sudah tengah panak begitu kan gitu. Tapi artinya saya yang mendengarnya karena jauh dari fana ya, bukan seorang aulia, serem kali itu kan gitu. Artinya segala sesuatu ya, tidak jadi dengan dia, karena dia melihat segala sesuatu adalah Allah yang mengendalikannya, bukan siapapun. Man khafallaha maulah, ya, barang siapa takut kepada Allah sebagai maulahnya, maka khafa minhu kullu ma siwa. Berapa biasanya kita baca? 10. Udah 10 dah. 10 lah. Habis nih. 3 hari. Ya. Biar tafsir. Oh iya tadi. Baik. Atifuna walhamdulillah al-Fatihah. 11 pula, saya ingat baru 10. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.